Kalau salam genre jawabnya salam. Remaja genre sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia Saatnya muda yang berencana. udah itu aja ya kak ya. Kita langsung 8 fungsi keluarga. 1, 2, 3. 8 fungsi keluarga. Agama yang pertama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan keempat, reproduksi kelima, fungsi pendidikan, ekonomi lingkungan. Mari kita terapkan di dalam keluarga. Keluarga berencana, 2 anak sehat. Siapa? Jangan apa ojo air, anak apa ego. Nah kan kita ngomong kayak gitu. Itu salah itu. Makanya perlu adanya dibina. Itu nanti ada kader. Itu bina satu ya. Tribina tadi. Itu yang bina yang satu. Itu bina keluarga pelita. Yang kedua bina keluarga remaja. Nah adik-adik ini remaja. Adik-adik ini yang keluarga yang punya remaja ini perlu ada pembinaan. Supaya apa? Supaya kita menjadi generasi yang tangguh. Nah ini ada bahasa itu di belakang itu ada genre, generasi berencana. Itu ada salamnya. Ya, ada salam genre. Kalau di YouTube kan banyak dia. Nah ini salam genre itu apa? Sehat, cerdas, ceria. Itu salam genre. Kalau genre Indonesia, saatnya yang muda berencana. Ya, nah itu kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau adik-adik, remaja-remaja, adik-adik kan udah remaja ya, tidak mengikuti perkembangan zaman nanti tergilas. Ya, kenapa? Sekarang ini mungkin adik-adik sudah pernah dengar atau sampai kali gurunya ya, ada namanya 4.0. Pernah dengar? Zaman sekarang udah 4.0 ya, sudah 4.0 sekarang ini. Kalau Jepang sudah 4.6, Indonesia baru 4.0. Apa itu? Itu perkembangan sudah sekolah roda. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan itu tertinggal, kita malah tergilas. Kalau kita tidak mengikuti putaran roda tersebut, kita kena gilas. Sekarang ini di zaman kita sekarang, Allah alam nanti zaman nanti anak-anak kita nanti lagi yang zaman sekarang ini sudah sampai ke 4.0. Semuanya serba elektronik. Tenaga manusia, otot-otot manusia mulai berkurang dimanfaatkan. Kuli-kuli sekarang mulai apa? Dikurangi nanti. Tenaga otot yang diandalkan itu. Orang-orang yang upahan ya, itu semakin sempit ruangannya. Contoh, di rumah makan sekarang ini sudah ada, tapi di Jepang sudah rata-rata. Di negara kita. Itu rumah makan yang tidak ada lagi pelayannya, artinya tidak menggunakan otot manusia lagi. Kalau ilmunya nggak ada, tertinggallah kita, karena otot-otot yang kita andalkan nggak terpakai lagi. Zaman sekarang sudah mulai. Di rumah makan sekarang ini ada yang sudah serba robot. Artinya kita masuk ke rumah makan, mau apa? Makan dengan merendam atau mau sayur ya? Ada menu, pencet, datang. Nggak ada lagi gini tenaga manusia, nggak ada lagi. Kalau adik-adik pernah masuk mall, sering ya. Nah, sekarang energi manusia, energi kita sudah mulai dikurangi kemanfaatannya. Sekarang serba canggih. Keran itu nggak pakai energi lagi ya, muter-muter lagi nggak. Gini aja keluar airnya. Pernah adik-adik ke mall ya? Nah. Jadi otot kita semakin begitu namanya 4.0. Pintu nggak lagi kita dorong pakai tenaga enggak. Sekian
meter lagi kita udah buka. Pelit. Ya, benar? Ya, di muka ya, sudah ya. Tuh. Itu namanya zaman konvensional seperti itu dia ya. Sekarang di bidang pertanian. Sekarang ini kalau orang mau nyawa, ya ibu-ibunya ya, yang orang mau nyawa, apa istilahnya majok, ya. Kalau nanti ada ibu ini nyawa umpamanya, jadi adik-adik ini majok itu bantu apa ya? Nanam. Nanti setelah panen ikut panen, majok namanya ya. Karena nanti mau dapat hasil pajaknya tadi. Sekarang sudah nggak ada lagi, nanti habis itu tenaga manusia seperti itu nggak ada lagi. Apa mesin? Nanam mesin ya, bajak mesin, panen sekarang mesin. Mana lagi peluang untuk tenaga kita? Semakin sempit lapangan kerja. Artinya sekarang ini benar-benar yang diandalkan otak, nggak ada otot lagi. Itu yang diandalkan zero ya. Ini adik-adik pernah dengar ya sekolahan itu YouTube dari sekarang zaman zero itu. Sekarang ini nggak tahu nanti apa nanti di Jepang jadi pot 0.6 lebih jauh lagi perkembangannya. Itu nantinya seperti itu, dan sekarang sudah mulai. Artinya adik-adik ini makanya perlu ini kumpulkan di gedung ini pada hari ini, itu tujuan supaya adik-adik tahu. Kenapa adik-adik ini kan generasi berencana, artinya jangan generasi yang tidak rencana. Itu ada salam genre itu begini. Ingat ya, ini simbol salam genre. Generasi berencana ada maknanya. Artinya generasi muda itu tidak boleh satu, katakan tidak pada nikah dini. Apa nikah dini? Nikah di bawah umur yang ideal untuk perempuan berapa ya? Belum tahu ya? Ada yang tahu? 21 ya untuk perempuan. Kalau untuk laki 25 itu yang ideal. Kenapa kok harus nikah perempuan di atas jangan di bawah 21 tahun? Karena risiko melahirkan bagi ibu sangat tinggi. Nanti adik-adik bisa main-mainlah ke rumah bersalin, nanya-nanya di sana, lihat data. Yang paling banyak yang di bedel-bedel ibu lahir itu umurnya berapa sih? Itu mayoritasnya di bawah 20 tahun. Kenapa? Rahimnya belum siap, lahir sudah dikasih. Nah itu masih terlalu tinggi, belum siap. Mereka jangan katakan tidak pada nikah muda itu. Salam genre. Ya, mananya ini ya. Satu itu katakan tidak pada nikah dini. Ya, nikah dini seperti itu. Jangan nikah di bawah umur 20 tahun. Risikonya tinggi. Kedewasaan adik-adik sekalian belum, lebih-lebih rahimnya belum siap untuk dibuahi anak. Itu risikonya sangat tinggi. Makanya rata-rata ibu yang di bedel-bedel yang meninggal karena hal itu di bawah umur 20 tahun dan di atas umur 30 tahun. Tuh. Di atas 30 tahun tuh ya, maaf ini agak jauh tapi benar ya, yang dianggap perlu ya, ini pelajaran. Kalau sudah di atas 30 tahun itu rahim ibu itu sudah mulai longgar. Artinya tidak patut dibuahi lagi. Nah itu risikonya itu sama dengan yang di bawah umur. Sesar lah segala macam. Nah makanya ideal untuk melahirkan seorang ibu itu umur 21 sampai 30. Nah, umur itulah kalau melahirkan. Makanya cukup 2 anak
saja pemerintah berprogram kesehatannya itu yang dipikirkan. Itu ya, yang lambang satu itu katakan tidak nikah. Yang kedua katakan apa? Seks pranikah. Jangan melakukan seks sebelum nikah. Itu ya, jangan ya. Itu rusak malu orang tua. Nah ya, ada juga kelapa muda ya. Nah itu makanya ada lambang genre itu seperti ini. Satu katakan tidak nikah dini, yang kedua katakan tidak melakukan seks pranikah. Nah yang ketiga apa? Jangan narkoba. Ya, katakan tidak apa? Artinya tidak jangan narkoba. Untuk apa narkoba? Apa manfaatnya? Otak kita bagus-bagus di kotorin kan sama siapa itu? Orang mau jadi pintar kok kita menjadi kokon? Iya. Kita harus bergenerasi berencana. Gimana kita berencana kalau otak kita sendiri kita kotorin? Itu. Jadi memang sel otak manusia ini sama dengan adik sekalian ya. Adik siapa namanya? Ya, dengan adik itu laki, sel otaknya sama pada waktu lahir itu, gak ada beda. Kalau punya adik ini 10 juta sel otak, itu 10 juta sel otak juga pada saat kita lahir. Tapi kenapa kita yang berbeda-beda? Ada yang pintar, ada yang enggak, ada yang setengah-setengah. Kenapa? Itulah sebenarnya bukan salah ibu mengandung, katanya. Kan ada sih dalam ajaran kita ya, anak itu akan menjadi Nasrani atau Majusi, itu siapa? Tergantung siapa? Coba saya tanya. Kan enggak. Nah itu yang membedakan kenapa ini pintar, ini enggak, ini blow on itu. Pada dasarnya kita lahir di dunia ini sel otak kita enggak ada beda-beda, sama Tuhan ngasih ke kita 10.000 semua. Tadi pada saat lahir makanya ada BKB tadi, bina keluarga berita, supaya orang tuanya ini tahu mengendalikan sel otak yang Pak serasa dari saat lahir sampai 5 tahun masa keemasan 1000 tahun itu 1000 hari itu. Nah kalau kita tidak ikut bina keluarga kita nggak ngerti ya tadi anak apa iku, anak kampung, ya anak siapa inji, padahal salah besar itu masa keemasan kita penggal. Nah, jadi itu makanya orang tua harus tahu 0 sampai 1 tahun itu gimana sih mendidik anak kita caranya. Nah harus belajar. Belajarnya mana? Di kelompok BKB. Nanti ada kadernya. Bagaimana sih cara ngajar anak kita yang umur? Nah adik ini kan yang semua kan anak yang dia. Nah sebelumnya lebih bagus. Artinya sebelum sudah belajar, udah ada persiapan. Nanti kalau udah anak itu jangan dipenggal-penggal sel otak anak kita. Rawat dengan baik, kendalikan dengan baik supaya utuh anak kita jadi pintar. Ini kadang-kadang enggak. Ibarat ini air ya. Ini 1 gelas ya. Kalau ada teko, kita tuangkan dalam 1 ini, yang bermanfaat cuma 1 gelas kan, 1 teko itu. Yang lain mana? Tuang hilang. Kenapa? Enggak kita bertahap menuanginya sekaligus. Itu ibaratnya. Air 1 teko kita tuang dalam 1 gelas sekaligus. Yang manfaat cuma 1 gelas, yang lain hilang. Artinya kalau kita menuangkan satu gelas, habiskan dulu 1 gelas lagi, berarti 1 teko itu bisa diminum semua, bisa dimanfaatkan. Itulah istilahnya pendidikan terhadap anak. Kenapa kok belajar itu sih? Pokoknya penyampaian anak kita belum punya, sebelum payung, sebelum jas dia payung, sebelum adik-adik belum punya anak nanti, itulah yang harus
ibu adik-adik sekalian hadapi dengan anak-anak adik nanti, jangan dipenggal-penggal otaknya, sian. Padahal penting tersemua sebab Tuhan itu adil, nggak pilih kasih. Cuma kita sendiri yang salah. Sudah dikasih ini kita nggak mau belajar, asal-asal ngasih pendidikan. Belum masanya untuk ngomong, anak itu kasih diajar dipaksa-paksa ngomong. Makanya program pemerintah sekarang ini sekolah harus 7 tahun ya. Ya, program pemerintah sekarang ya, anak sekolah SD harus 7 tahun. Kenapa? Nah itu tadi, karena sudah dipelajari oleh pemerintah. Kenapa sih orang Indonesia kok penyayang on? Apa bedanya dengan orang Jepang, orang Cina sana sih kok ini sih? Nah, rupanya itu tadi, orang tua kita dulu tidak mengetahui tentang pendidikan anak. Itulah termasuk kita ini. Itu tadi. Orang masih banyak kok sekarang ini. Cara ngajar anak itu salah. Ya, padahal lagi ngomong kita dengan anak kecil berita itu, apalagi anak masih PAUD, nggak bisa sembarangan. Kalau kita ngomong aja, jangan ngomong dengan anak kita di bawah 2 tahun, jangan. Apa yang akan dialami anak tersebut? Kita kan udah tahu kan kelihatan, tapi sangat risiko. Kesian. Berapa sel otak yang putus dengan ucapan kita jangan. Itu lagi ngomongnya aja kita harus betul hati-hati dengan anak. Masa anak itu usia berapa deh? Belum tahu. 1 sampai 1000 APK. Ya, nah itu ya. Nah masa itu jangan dirampas, jangan dibuang karena orang tua tidak tahu. Makanya adik-adik ini nanti mau jadi ibu-ibu, menjadi bapak-bapak, sebelumnya harus dibina supaya nanti tahu, jangan disia-siakan. Itu tadi, akan menjadi majusi atau nasrani kan orang tua tadi. Nah jadi itu buat adik-adik sekalian. Makanya adik-adik yang panjang sini videonya ini mungkin kaget apa sih kok di depan pertemuan Tribina. Itu Tribina ya, pertama bina keluarga kita, yang kemudian bina adik-adik ini remaja. Dan remaja kan ngaku remaja balik lagi ke BKB nanti ada lagi satu lagi deh, BKR namanya, bina keluarga lansia. Lansia itu umur berapa? Umur 60 tahun ke atas. Nah kalau kita usia kita sudah 90 tahun ke atas, makanya PNS itu harus pensiun. Kenapa? Karena peradaban kita, tingkah laku kita kembali ke anak-anak lagi. Mungkin ada yang tahu, ya mungkin di sekitar kita ada, ya mungkin saudara kita, mungkin keluarga kita, nenek-nenek atau datu-datu kita udah nggak bisa dikendalikan. Jangan main loyor di jalan. Nah itulah perlunya keluarganya harus dapat pembinaan supaya dapat jangan harus peduli dengan lansia yang ada di keluarganya, harus mengingatkan ibadah. Karena itu linglung. Kalau keluarganya nggak tahu, dibiarkan saja, kasihan. Nanti harapan kita kan kita kalau meninggal kan husnul khotimah. Nanti kalau orang tua sudah linglung kita tidak bisa mengarahkan, ya bisa suul. Nah itu tadi ya, suul khotimah. Nah jadi ya sekalian, ini harapan kita semua, adik-adik yang hadir 13 orang ya. Ini rencananya kita adik-adik ini akan kita bentuk PIK ya, PIK-R, Pusat Inovasi Komunikasi dan Informasi ya, di remaja, PIK-R namanya, Pusat Informasi dan Komunikasi Remaja. Tapi sekarang PIK-R itu kan sudah di lembur ya, jadi genre.
Nanti ada teman nanti 2 orang nanti rencananya yang datang hari ini. Mereka yang dari sudah kuliah kayak Anjara itu, ilmunya sudah banyak tentang genre. Jadi mungkin mereka nanti akan menyampaikan materi, tolong disimak dengan baik nanti. Nah nanti kita akan dibentuk, artinya bukan untuk hari ini saja. Harapannya adik-adik ini nanti yang akan menjadi promotor ya, menjadi penggerak kita cukup malam ini. Apa sih genre itu? Mengajak kawan-kawannya yang lain. Artinya kita seperti ada di organisasi apa sekarang yang sudah ada apa sanggar. Nah seperti sanggar, ada sanggar kesenian, istilah seperti itulah namanya. Kita ini genre yang dia seperti sanggar itu. Artinya kita mempunyai wadah nanti adik-adik nanti yang akan ini. Nanti ada kadernya ya, mungkin dari Tido ataupun ada bapak ini kan kadernya ya, adik-adik laku genrenya. Nah jadi itu adik sekalian biar tahu apa sih apa sih genre. Salam genre. Salam genre. Sehat, ceria, cerdas, ceria. Kalau genre saatnya yang muda, berencana. Itu genre Indonesia. Ada 2. Salam genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda berencana. Jadi adik-adik nanti ini kan genre ini kan sudah mulai transisi ya. Transisi. Tadi dari pelita kan, sekarang jadi remaja. Nah remaja ini jadi apa nanti? Terusnya kalau sudah remaja artinya yaitu tadi harus berencana. Yang harus berencanakannya nikahnya, usia nikahnya yang dia, kemudian anaknya direncanakan. Itu salah satu generasi berencana itu. Anak itu direncanakan mau jadi apa anak saya ini ya. Jangan praktek anak tidak ada rencana ini repot, jadi beban pemerintah, beban orang lain. Karena itu tadi kita tidak merencanakan anak ini untuk apa dan mau diapakan. Itu ya artinya generasi berencana itu contohnya. Jadi nanti adik ini kan transisi. Nanti adik-adik akan menikah. Setelah menikah akan mempunyai anak. Nah anak ini harus dididik dengan benar. Ada binanya, bina keluarga Belita. Masih kurang semangat nih Kak? Iya betul banget Kak Dimas. Semangat ya? Kita coba lagi yuk Kak. Iya boleh Kak. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama nih, kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Kita juga pengen disayang kan Kak Adel? Iya betul banget Kak Dimas. Tapi kalau udah sayang jangan lupa. Jangan ditinggal. Iya, di posting kan tidak ya. Pertama-tama kenalin dulu, nama aku Dimas Ferdiansyah. Biasa teman-teman manggil tuh Dimas, nama yang pasaran banget kan. Nah di samping aku ada partner terbestku nih. Aduh. Silakan Kak Adel. Perkenalkan nama aku Adela Sinta, biasa dipanggil Adel. Di sini aku jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum di Forum Generasi Berencana Kabupaten Tanggamus dan perwakilan dari Kabupaten Tanggamus untuk mengikuti untuk menjadi kepengurusan di Forum Genre yang ada di Provinsi Lampung di Kabit Life Skill gitu. Dan teman-teman di sini kedatangan Kak Adel, Kak Dimas nih.
Iklan, Iya. sponsor. Kita nggak usah formal-formal banget ya teman-temannya. Ini juga ada ibu-ibunya ya Bu ya. Dari mana Bu? Ibu-ibunya BKL atau dari ini aja aparat apa? Oh iya. Ini PKK. Oh kayaknya masuk ke Pokja 1. Iya betul. Posyandu aja ya Bunda ya. Iya betul banget. Nah untuk kalau aku perkenalannya kayak gini kayaknya. Aku lupa Kak, aku di genre Kabupaten Tanggamus selaku bendahara umum. Jadi Presidium Inti di genre Kabupaten Tanggamus. Kalian pasti bertanya-tanya nggak sih, apa sih genre? Kenapa kok kita berdua sampai berada di sini jauh loh dari Kota Agung gitu kan? Iya, jauh banget Kak Dimas, luar biasa banget. Tapi pemandangannya, wow, betul. Karena di pinggir-pinggirnya pantai semua ya Kak Dimas. Nggak nyesel kan? Nggak nyesel Kak, karena biasanya di rumah kita melihatnya apa Kak? Sawah, kebun gitu ya Kak ya. Nah teman-teman, kita ini dari Forum Genre Tanggamus, kita juga mau nge-share nih beberapa ilmu di genre. Tadi kayaknya udah salam genre ya Kak ya, tapi ada sedikit kesalahan Kak Dimas ya. Jadi kita luruskan lagi nih teman-teman. Tinggal sedikit lah Kak ya. Iya betul banget. Kalau misalkan kita bilang salam genre, salam remaja genre, Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, Saatnya yang muda yang berencana. Demi apa? Demi remaja Indonesia. Salam BKKBN. Berencana itu keren. Gitu. Teman-teman bisa? Boleh. Kita ikutin ya. Ini udah kayak kita boleh sambil berdiri dong, teman-teman boleh sambil berdiri. Ini juga berdiri. Oke, bukan genre ya, kita pakai genre. Iya. Jadi jangan bisa ya Kak ya. Yang Indonesia, karena tidak asing nanti. Gimana nih, jawabannya siap? Siap ya. Salam genre. Salam. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Demi apa? Demi remaja Indonesia. Salam BKKBN. Berencana itu keren. Sebenarnya ada lagi nih Kak. Ada lagi Kak. Jadi genre Kabupaten Tanggamus. Bagusnya. Belum duduk. Belum ya, belum. Kita masih banyak permainan, masih banyak materi ya Kak Dimas ya. Jadi sekalian sama S Biking ya Nak? Oke boleh. Nah sebelum S Biking tadi ada salam-salam atau jargon dari genre Kabupaten Tanggamus nih. Iya. Walaupun Tanggamus usianya muda, tapi udah punya cita-cita besar nih. Betul Nah banget. cita-cita besar itu dimasukkan ke dalam jargon. Gimana ya Kak Adel? Genre Tanggamus Memang paling bagus. Tanggamus Begawi jejamaya si kampuaki. Gitu. Bisa? Bisa ya, tambahannya ya. Saya ulang lagi. Genre Tanggamus Memang paling bagus. Tanggamus Begawi jejamaya si kampuaki. Dari awal Kak Dimas, dari awal. Oke dari awal. Salam genre. Salam Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya muda yang berencana. Demi apa? Demi remaja Indonesia. Salam BKKBN. Berencana itu keren. Genre Tanggamus. Memang paling bagus. Tanggamus Begawi jejamaya si kampuaki. Teman-teman boleh duduk. Oh ya Kak Dimas, sebenarnya kita juga ini seorang mahasiswa nih teman-teman. Jadi Kak Dimas, di mana Kak Dimas? Ya, oke, jadi teman-teman, aku di sini masih 20 tahun, jadi masih menjadi mahasiswa aktif di Universitas Lampung, tepatnya jurusan Agronomi dan Hortikultura. Itu di Fakultas Pertanian. Betul. Kalau Kak Adel? Kalau aku umurnya masih 19 tahun Kak, belum genap ke 20 tahun. Jadi aku masih muda juga. Mungkin salah satu dari teman-teman yang di belakang ada yang umurnya sama kayak aku. Aku 19 tahun mahasiswa di STIM Mikring Sewu, tapi aku ambil kampus yang ada di Gisting dan aku ambilnya Sabtu dan Minggu aja, selebihnya aku freelance karena aku juga MC job. Jadi kalau ada MC wedding, party, birthday itu semua Boleh, sama boleh. aku. Sekali promosi ya Kak ya. Iya. Siapa tahu aku dapet jobnya di sini Kak. Gitu kan. Menikmati pemandangan. Iya, dan aku juga seorang penyiar radio di salah satu radio swasta yang ada di Gisting gitu.
Iya, walaupun kita masih usia muda nih 19 dan 20 tahun, tapi teman-teman kita juga harus merencanakan kehidupan rumah tangga kita. Betul sekali Kak. Makanya ada namanya program generasi berencana. Dalam rangka apa? Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Gitu. Jadi penting ya Kak Dimas ya, Penting yang namanya banget. perencanaan dari kita nih mulai dari lahir, terus jadi anak-anak, dari balita dulu, Iya. balita, anak-anak, kemudian dari Remaja, remaja, dan dewasa, bekerja, menikah, sampai tua itu kita harus rencanakan segala sesuatunya. Misalkan nih udah lulus SMP, kita mau masuk SMA-nya di mana ya, gitu ya. Itu harus direncanakan. Kita harus buat planning dari A sampai Z. Dari planning itu nanti misalkan yang A nggak dapat udah ada planning B, gitu ya Kak Dimas ya. Kalau dari kita. Apalagi Kak Adel, BKKBN, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional ini telah melakukan rebranding, perubahan. Kalau teman-teman dan ibu-ibu, bapak-bapak mengenalnya 2 anak cukup, 2 anak cukup. Tapi sekarang beda. Program itu diganti menjadi 2 anak lebih sehat. Gitu. Kenapa? Karena boleh lebih dari 2 anak, tapi asalkan anaknya berkualitas, sehat, sehingga tetap menjadi keluarga yang kecil, bahagia, dan sejahtera. Karena memang ada 4 T nih teman-teman yang harus diingat. Iya, 4T satu. itu yang pertama ada terlalu Terlalu muda. muda. Jadi itu resiko sekali untuk ibu melahirkan. Yang pertama mungkin untuk dari kesehatannya, kemudian juga untuk mental, ibu muda, finansial, ekonomi ya seperti itu ya Kak Dimas. Nah, ya. ada usia idealnya Kak untuk Iya. wanita berapa tahun? Untuk wanita idealnya menikah di usia 21 tahun dan untuk pria 24 tahun. 24 tahun. 25 25 tahun sampai lupa nih. Wow. 25 tahun untuk pria dan 21 tahun untuk wanita. Karena apa sih Kak Dimas, di masa-masa seperti itu kita sudah siap nih teman-teman untuk ekonomi, sandang pangan papan kita. Yang cewek-cewek nih kalau udah digombalin sama cowok ya biasanya udah baper duluan gitu ya. Tapi kalau menurut aku kita belum pas nih usianya untuk menikah, jangan dulu. Karena setelah menikah itu banyak loh yang dipikirkan. Tidak hanya karena menikah itu dapat duit ya, biasanya kan ada undangan gitu-gitu. Tapi ya. Tapi itu sesudahnya, sementara. iya, cuman berjalan 1 sampai 2 bulan saja. Setelahnya ya udah gitu, kita akan berjalan gimana nih caranya kita dapat duit, gimana anak kita mau hidup, gimana kita ke depannya gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau menurut aku nih teman-teman yang ada di sini bisa nih jadi role model buat teman-temannya supaya tidak ada yang menikah di usia anak. Atau di sekolah kalian ada yang sudah menikah di usia anak? Sudah. Sebelumnya ada. Gimana? Tadi ada, sekarang nggak ada. Tapi kita berharap kalian enggak juga. Iya. Tapi Kak, tadi itu keren banget teman-temannya udah tahu nih Kak usia ideal menikah. Iya, mungkin tadi udah dikasih tahu juga sama Bapak Korlunya ya, Kak Dimas ya. 21, 25 ya teman-teman. Iya, teman-teman ini dari SMP atau SMA? SMA. SMA negeri 1 Limau. Wow. Maafin ya. Tadi kita- lewat soalnya Iya. sama 1 Limaunya, jadi kayak masih Iya, pendidikan masternya di ini ya. Limau gitu kan. Tapi keren Ya, banget. tadi cukup galak. Iya, coba barang SMA-nya di sebelah mana? Oh, ini kelas 12 semua atau ada 11? Kelas 11, 12. Oh, yang kelas 12 berarti sudah menyiapkan SBMPTN, SNMPTN ya? Ya, amin. Ada yang lolos SBM kemarin teman-teman? Belum ya? Belum. Kalau SBMPTN ada yang lolos? Udah. SBM ya? Iya. Yang di mana? Unila. SBMPTN ada yang lolos mungkin kemarin? Masih 11, Pak. Oh, kelas 11. Ya. Ya, bahkan teman-teman itu juga salah satu apa ya, untuk diri kita sendiri menjadi acuan kalau misalkan SBMPTN sama PTN itu bisa jalur-jalur yang bisa kita lewati gitu ya. Peluangnya besar ya Kak Dimas ya. Kita lanjutin partai tadi Kak. Iya, Tadi betul. terlalu muda. Yang kedua adalah terlalu dekat. Terlalu dekat ini kalau udah punya anak nih, baru 1 tahun udah punya anak lagi. Gak boleh. Nggak boleh. Karena apa Kak? Nanti kesayangan, rasa sayang cinta kasih dari orang tua itu tuh Terbagi, Iya. betul. Dan juga idealnya nih teman-teman ya, jarak usia melahirkan itu 5 tahun dari anak usia yang pertama. Jangan ada 2 balita di dalam satu rumah. Karena kenapa? Karena itu nanti berdampak dengan keluarga yang sehat, sejahtera. selain dari itu tadi, itu juga termasuk ke dalam ekonominya. Nanti kalau misalkan jaraknya 5 tahun nih, yang anak pertama masih dalam sekolah, maksudnya sekolahnya itu nggak berat gitu loh Kak. Iya. Ini nanti udah ada yang SMA, masih ada yang SD gitu kan nggak terlalu berat. Tapi kalau misalkan jaraknya terlalu dekat,
yang satu SMA, yang satu SMP, nanti yang satu kuliah, yang satu SMA. Berat banget untuk biaya hidupnya. Iya, betul sekali Kak Dimas. Itu tadi udah 2 ya Kak, Iya. yang singgung yang 4 ya. Terlalu banyak. Ya, yang ketiga Terlalu banyak itu tuh jumlah anaknya. Walaupun boleh lebih dari 2, tapi nggak usah banyak-banyak. Kenapa? Karena bebannya juga nanti banyak ya Kak Adel. Betul. Dari segi mental orang tua mengasuh anaknya, kemudian dari finansial, ekonominya untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Boleh lebih dari 2, asalkan terjamin Iya. menjadi keluarga yang berkualitas. Itu teman-teman diingat gitu ya. Kalau menurut aku sih saran aku emang 2 anak lebih sehat ya Kak Iya. ya. Jadi kalau misalkan bisa 2 aja. Kadang ibu-ibu yang biasanya bilang, aduh masih cewek lagi nih, ada PR lagi nih buat dapetin yang cowok gitu ya Bu ya, gitu. Padahal nanti dapat sendiri kan. Iya. Dari mantunya, mantunya pasti cowok kan. Iya, siapa tahu nanti mantunya melahirkan lagi gitu ya. Jadi punya cucu. Betul. Tapi ya nggak apa-apa ibu-ibu kalau misalkan mau tambah 1 lagi. Asalkan apa kan? Keluarganya berkualitas. Jadi segala sesuatu kebutuhan dari anak-anak itu terpenuhi. Teman-teman, kita punya jargon juga ya Kak Dimas ya. Sedikit jargon tentang genre. Apa? Yang mana? Yang SD aja deh. Oke. Iya. Tapi kita lanjutin dulu deh. Oh, satu lagi ya, Satu Kak, ya? lagi. Iya, Satu lagi itu terlalu- terlalu tua. Terlalu Jadi tua. kalau misalkan menikah nih nggak boleh terlalu tua juga. Kenapa? Karena nanti sistem reproduksi dari baik dari laki-laki maupun perempuan itu tuh sudah rentan. Sehingga nanti pemenuhan gizi anak ini tidak terpenuhi dengan baik. Alhasil apa? Anaknya stunting. Ada yang tahu anak stunting itu apa? Tahu nggak? Masalah tumbuh kembang. Iya Iya, benar betul banget. Ya, jadi stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada usia 1000 hari pertama kehidupan. Dan itu nanti akan mengganggu perkembangan otak anak sehingga anak itu susah untuk dapat menerima informasi-informasi. Jadi nanti di sekolah susah menyerap materi dari gurunya. Alhasil masa depannya suram. Betul sekali tuh Kak Dimas. Teman-teman ada yang bisa menyimpulkan apa saja tadi 4 yang sudah disebutkan? Yuk, 1. 1. Terlalu Muda. 2. Terlalu rapat. Ya, terlalu dekat. Terlalu dekat. Ya. Yang ketiga. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Dan yang terakhir terlalu sia-sia kita sampai sini ya. Iya, nggak sia-sia sampai sini ya Kak ya. Diingat-ingat teman-teman 4 itu tadi itu biasanya selalu keluar ya Kak Dimas ya. Setiap kita ada pemilihan duta genre nih teman-teman. Dan biasanya kami terjun ini bersama duta. Tapi hari ini kita tidak terjun bersama duta karena duta juga ada berhalangan. Dutanya 1 tadi ngisi di Limau ya Kak ya. Dan kita juga sudah terjun ke 20 kecamatan, betul kata Bunda tadi. Kalau aku kemarin di Belu sama di Cepu Balas ini. Aku di mana Tahun ya? kemarin aku di Pugung Kak Dimas. Oh, tahun kemarin aku di Pematang Sawah jauh juga. Wow, Tapi pemandangannya luar biasa di sini sih. Iya. Pantai gitu. Teman-teman mau nggak sih jadi kayak kita? Mau ya, kita terjun 20 kecamatan loh. Seru jalan-jalan. Seru jalan-jalan bareng bunda-bundanya, bareng ayah dari dinas. Nah kalau teman-teman mau, caranya gampang banget ya Kak Dimas ya. Ya. Kalian bisa aktif di Pick R kalian yang ada di sini. Ngomong-ngomong udah ada pikir belum? Belum, tapi tenang aja karena kita juga menjalankan program rapid test. Rapid test ini singkatan dari revitalisasi PR daerah terjun sampai terdalam. Yang artinya pada hari ini akan dibentuk PR. PR itu apa? Nanti kita jelasin. Iya. Intinya PR adalah salah satu jalan kendaraan kalian untuk bisa berproses bareng kami di Genre Kabupaten Tanggamus. Betul. Mau kan? sekali. Mau ya teman-teman ya. Nah nanti kalau sudah kita bentuk kita akan buat satu grup bersama pikir-pikir se-Kabupaten Tanggamus. Ada yang dari Kota Agung Barat, Tabung yang Sumberjo, semuanya kita bergabung di situ. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalkan hari ini kita bentuk PR-nya nih. Setiap ada kegiatan dari Genre Tanggamus, karena bentar lagi kita juga di Perseri yang Kak Dimas ya. Kita mau ada acara nih, Harganas bentar lagi nih tanggal 29 ya benar? Iya, 24. 29 nggak sih Harganas? Iya. Harganas tanggalnya 29, tapi peringatannya mungkin di sini tanggal 24 ya Bunda ya. Dari dinas juga. Nah teman-teman jangan khawatir. Jadi kalau mau, yuk kita buat pikir bareng-bareng. Nah, sebelum ke sana tadi tentang materi 4T nih. Tadi ngebahas kasih sayang orang tua, ekonomi, agama, itu tuh termasuk apa? 8 fungsi keluarga. Apa aja sih 8 fungsi keluarga? Itu ada dalam sebuah lagu yang akan kita nyanyikan bareng-bareng.
Kita contohkan dulu kan. Kita contohkan Ya, dulu. satu, Ada dua, yang Kak, ada yang nyanyi aku peragain ya, suaraku bagus soalnya. Oke. Oke. Pertama-tama 8 gini, fungsi. tangannya gini 8. Iya. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri ya. Yuk ikutin 1, 2, 3. 8 fungsi keluarga, agama yang pertama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan keempat, reproduksi kelima, fungsi pendidikan, ekonomi lingkungan. Mari kita terapkan di dalam keluarga. Keluarga berencana, 2 anak sehat. Diulangin ya Bun ya, dicatat ya Bun ya. Oke. Ayo, 8 fungsi keluarga. Yang pertama ada Agama. agama. Yang kedua ada Sosial budaya. Sibuk kayaknya kan? Iya. Yang ketiga, Cinta dan kasih sayang. yang keempat, Perlindungan. Kelima, reproduksi. kelima, keenam, Apa ya kan? Pendidikan. Ekonomi dan ketujuh, ekonomi,